Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, sebelum kita memulai hari kita, aktivitas kita, marilah kita berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari anugerah-Mu. Pada hari ini kami tetap merasakan kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan kami mohon urapi kami. Ampunilah kami Tuhan, dan layakkan kami senantiasa di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah pada hari ini dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku sudah meninggal dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku dan apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Amin. Firman Tuhan dalam renungan hari ini dengan tema Tuhan yang mencukupkan. Setiap orang mendambakan agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Tidak ada yang menginginkan keadaan hidup yang berkekurangan. Keadaan hidup yang berkekurangan seringkali membuat seseorang merasa tertekan. Ketika membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak mampu memenuhinya, hati dan pikiran tidak tenang, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Keadaan berkekurangan dialami oleh seorang janda, salah seorang dari istri Nabi yang sudah meninggal. Waktu masih hidup, suaminya takut akan Tuhan, yaitu di dalam ayat pertama. Kini tinggal dia seorang diri yang harus memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya. Namun dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. Keadaan tertekan membuatnya pergi
mengadukan keadaannya kepada Nabi Elisa. Janda ini hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak di rumahnya. Nabi Elisa memerintahkannya meminjam bejana-bejana dari tetangganya untuk diisi minyak. Ia taat melakukan perintah Nabi Elisa. Semua bejana yang dikumpulkan mulai diisi dengan minyak yang terus mengalir sampai tidak terasa semua bejana terisi penuh dengan minyak, dan minyak itu pun berhenti mengalir. Sesuai perintah Nabi Elisa, janda itu menjual minyak yang telah penuh dan dalam bejana untuk membayarkan hutangnya. Tuhan tahu kebutuhan hidup janda 2 orang anak ini. Allah memelihara kehidupannya dengan mujizat atas minyak yang terus mengalir sampai semua bejana terisi penuh. Tuhan peduli pada kebutuhan hidup umatnya. Dia senantiasa mencukupkan dengan caranya yang ajaib dan tidak terduga. Karena itu, teruslah percaya kepadanya dan taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Demikianlah firman Allah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah. Saat ini Bapa, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu, kehidupan jemaat-Mu. Tuhan senantiasa menolong. Tuhan, berkatilah yang saat ini dalam pergumulan, dalam kesulitan kehidupan, dalam perekonomian. Tuhan senantiasa menolong dan mencukupkannya. Tuhan juga memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, dan senantiasa biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupannya. Pertolongan penyertaan-Mu, mujizat-Mu senantiasa nyata dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang terus juga memberkati umat-Mu dimanapun berada, yang bersama-sama renungan hari ini, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi masalah kehidupan dan keluarga, Tuhan senantiasa menilik dan menolongnya. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan berkat dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Engkau memberkati seluruh gembala sidang. Tuhan, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, dimanapun Tuhan, para gembala sidang, hamba-hamba-Mu melayani dalam kehidupannya, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan keluarganya, Engkau memberkati setiap pelayanannya, sehingga dalam hidup seluruh hamba-hamba Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati dengan limpah segala yang dibutuhkan, dan terlebih di dalam melayani jemaat Tuhan dimanapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan Bapak dan Ibu Pendeta, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, para penatua, para diaken. Tuhan, Engkau memberkati para penginjil dimanapun dalam melayani Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Tuhan, pelihara dalam setiap hidup keluarga dan setiap pelayanan, biarlah semua untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, berikan senantiasa kedamaian. Tuhan senantiasa memberkati seluruh pemimpin yang ada, baik presiden dan para menteri,
para pemerintahan sampai di daerah-daerah. Tuhan juga memberkati agar bangsa negara ini, rakyat ini boleh senantiasa hidup penuh damai sejahtera. Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa negara lain agar semua juga penuh damai sejahtera. Tuhan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan seluruh bangsa ini agar seluruh bangsa boleh senantiasa penuh kedamaian, keamanan, dan terlebih kemakmuran dalam setiap kehidupan bangsa dan seluruh rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami, jemaat-Mu, dan seluruh kehidupan umat-Mu dalam melakukan tugas tanggung jawabnya sepanjang hari ini. Engkau memberkati. Dan Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil di dalam setiap kehidupan, pekerjaan, dan harapan-harapannya. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Tuhan, terima kasih. Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang senantiasa mengampuni kami dan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, kita senantiasa mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah berkat Allah senantiasa menyertai kehidupan kita dengan mujizat-mujizatnya yang terus Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.